proyek kepemimpinan yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai kepemimpinan, kepedulian sosial, serta menambah keceriaan dan semangat belajar bersama. Mari kita niatkan kegiatan ini sebagai ladang kebaikan dan kesempatan untuk saling menginspirasi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Kelompok yang akan disampaikan oleh Saudara Nofrani Tuasmi SPD kepada Saudara. Saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah kita dapat berkumpul di Aula Panti Asuhan Aisyah cabang Batu Tangah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan proyek kepemimpinan mahasiswa PPG Prajabatan jurusan Informatika Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, sholawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada Allah. Kita doakan kepada Allah agar tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Panti Asuhan Aisyah cabang Batu Tangah beserta jajaran, terima kasih banyak Bu telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan proyek kepemimpinan di Panti Asuhan yang Ibu pimpin. Seterusnya, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Dr. Ika Parmadewi SPD MPDT, yang telah menyempatkan hadir membersamai kita pada acara kegiatan proyek kepemimpinan pagi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan dari perwakilan kelompok karena telah membimbing kami sampai sampai pada tahap kegiatan proyek kepemimpinan ini. Seterusnya, yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman dari tim proyek kepemimpinan PPG Prajabatan Gelombang 2 jurusan Informatika tahun 2024 Universitas Negeri Padang, yang telah bersusah payah mempersiapkan acara proyek kepemimpinan pagi ini. Dan teristimewa sekali kepada adik-adik kami yang telah membersamai pada pagi ini, yang telah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama kami di sini dalam rangka mensukseskan kegiatan proyek kepemimpinan. Adik-adik semua, hari ini bukan sekedar pertemuan biasa. Bagi kami mahasiswa PPG Prajabatan, hari ini adalah momen spesial di mana kami dapat saling berbagi, bukan hanya berbagi ilmu, tetapi juga berbagi semangat, cerita, dan harapan. Kami yang datang hari ini adalah insya Allah calon-calon guru masa depan yang sedang belajar menjadi pendidik yang baik, berhati besar, dan profesional. Dalam proses itu kami percaya bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya bisa berdiri di depan orang banyak. Menjadi pemimpin bukan hanya pandai berbicara di depan umum,
Tetapi menjadi pemimpin juga dituntut soal kepedulian terhadap sekitarnya. Bagaimana ia mendengarkan dan menyayangi lingkungannya. Dan itulah alasan mengapa kami ingin datang dan berbagi waktu bersama adik-adik semua di Panti Asuhan Aisyah Cabang Kota Tangga ini. Kami tahu setiap dari diri adik-adik semua adalah anak-anak hebat. Di dalam diri adik-adik ada mimpi yang besar dan kekuatan yang luar biasa. Dan satu hal yang harus adik-adik ingat, bahwasanya mungkin jalan hidup kita tidak selalu sama, jalan hidup kita tidak selalu mudah. Tetapi percayalah, kalian tidak sendirian. Kami di sini ingin menjadi kakak, teman, dan penyemangat setidaknya untuk hari ini. Dan semoga melalui kegiatan proyek kepemimpinan ini, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan nantinya dapat meninggalkan kenangan yang baik di hati adik-adik semua. Mungkin akhir kata, kakak perwakilan dari kelompok 2 PPG Prajabatan UNP meminta kepada adik-adik semua untuk dapat mengikuti kegiatan proyek kepemimpinan ini dengan baik, penuh semangat dan juga antusias. Dengan harapan mudah-mudahan melalui kegiatan proyek kepemimpinan ini adik-adik semua nantinya dapat memetik ilmu dan dapat dipergunakan pada masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan sepatah kata dari Ketua Kelompok. Selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. Ika Parmadewi SPD MPDT. Kepada beliau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk acara hari ini? Ya. Pertama-tama selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan yaitu dari kakak-kakak Ananda, yaitu pelatihan tentang proyek kepemimpinan, di mana nanti pelatihan pembuatan post ya. Dan yang saya hormati Ibu pengurus, Ibu Yayasan dari Panti Asuhan ini yang telah memberi kesempatan untuk mahasiswa PPG ini untuk melaksanakan pelatihan berupa pembuatan box. Dan yang saya hormati yaitu ibu pengurus dari yayasan atau panti asuhan, dan yang saya hormati dan kami banggakan yaitu mahasiswa PPG yang hadir dan mempersiapkan pelatihan ini. Dan tanpa kami banggakan yaitu peserta dalam pelatihan ini. Oke, Ananda semua, pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan yaitu berupa pelatihan pembuatan box, di mana di sini pelatihan nanti kalian akan melaksanakan pelatihan selama 3 hari, yaitu yang pertama nanti ada pelatihan boxnya, yang kedua yaitu nanti di mana pemasaran berupa media sosial, pertama yaitu TikTok, yang kedua Facebook, dan yang berikutnya yaitu Instagram, di mana sekarang ini kan lagi boomingnya ya, semuanya berbasis box. Nah, kalian pernah membeli makanan yang pakai kantong kresek? Dan mana yang lebih senang memakai atau membeli makanan yang pakai kantong kresek daripada yang pakai box? Box. Yang pertama yaitu agak eksklusif ya. Nah, di mana nantinya pelatihan ini yaitu kalian membuat box itu, di mana nanti kalian bisa memasarkan. Jadi setelah pelaksanaan pelatihan ini kalian nanti ada kompetensinya membuat yaitu box tadi.
Nah, di mana kalian nanti bisa untuk meletakkan makanan atau jual beli makan untuk makanan yang dibawakan, yaitu misalnya di sini ada yang hobi memasak misalnya. Nah, nanti kalian kemas di dalam box tersebut, di mana nanti harga jualnya lebih meningkat. Nah, itu tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini. Jadi diharapkan semuanya di sini kan kemarin diskusi dengan ketua yayasan atau pengurus dari panti asuhan ini diutamakan yang sedang bersekolah di SMP, SMK, SMA atau MAN, di mana nanti kalian setelah tamat di sini nanti ada kompetensinya dan bisa nanti diterapkan di lapangan kerja. Jadi setelah pelaksanaan pelatihan ini kalian diharapkan nanti ada kompetensi membuat box ini. Nah, nanti bisa dikombinasikan bagi yang hobi memasak atau membuat merakit menjual beli, nanti bisa diboxkan makanan atau yang jual beli tadi. Nah, mungkin itu dari Ibu untuk kita buka ya untuk pelatihan ini. Nah, kita secara resmi kita buka untuk pelatihan yaitu pembuatan box pada anak-anak panti asuhan Aisyah. Nah, kita buka secara resmi ya. Ya, sekian. Kalau ada kata-kata Ibu yang lebih berkenan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Ika Parmadewi SPDT yang telah menyampaikan sepatah kata untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya sambutan sepatah kata dari pimpinan Panti Asuhan Aisyah Cabang Kota Tangah, Ibu Haja Rafida RA atau yang mewakili. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi amma ba'd. Mukadimah sudah kita tumpangkan kepada kakak-kakaknya. Baik, selanjutnya pada pagi hari ini yang cerah, adik-adik dengan kakak-kakaknya dari WMP pada hari ini akan melaksanakan proyek kepemimpinan pembuatan box. Jadi mudah-mudahan mulai pada pagi hari ini kita melaksanakan acara dengan kakak-kakaknya. Mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir. Ibu menyarankan apa yang diajarkan oleh kakak-kakaknya nanti tolong perhatikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua gitu. Jadi tidak ada yang main-main nanti. Kalau sudah mulai pembuatan box itu sangat berfungsi bagi kita semua, sangat bermanfaat. Soalnya itu adalah ilmu. Jadi kalau ilmu itu kita perhatikan, lalu kita amalkan, lalu kita praktekkan nantinya, itu sangat banyak amal ibadah yang kita dapatkan dan juga kita ajarkan lagi kepada yang lain nanti gitu. Tolong perhatikan, nggak ada yang bergelut. Jadi tolong nanti nggak ada yang asal-asal kerja. Soalnya itu dari hari pertama Ibu Ika menampingi itu sangat membutuhkan waktu. Ibu Ika menampingi setiap hari gitu untuk pembuatan box itu. Jadi jangan asal-asal bekerja nanti. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Nanti kita coba pula nanti memasarkan. Kalau dapat nanti, kalau bagus yang dibuatnya nanti ibu mau memasarkan di kampus. Sebab di kampus itu membutuhkan box seterusnya tuh.
walaupun kuenya tak kita membuat, tetapi kita pasarkan nanti. Siapa yang bersemangat nanti dia yang bikin sendiri, lalu ibu tolong memasarkan nanti. Ibu siap untuk memasarkan gitu. Jadi tolong buatnya itu rapi. Jadi kalau kita memasarkan akan lebih menarik orang nanti. Jadi ibu coba memasarkan di kampus nanti. Itu yang dapat ibu sampaikan. Coba belajar itu sungguh-sungguh, itu pesan ibu. Jadi siapa yang sungguh-sungguh mendapat. Yang bagi yang tidak sungguh-sungguh ya nggak ada hasilnya. Kemarin sudah ada yang pulang kampung membawa hasil karyanya, itu sangat bangga orang tuanya. Siapa kemarin yang membawa karya ke kampung kemarin? Siapa? Ya jadi ini sudah membawa hasil karyanya, diajarkan oleh kakak-kakaknya dahulu. Mereka sudah bisa membawa karyanya ke kampung. Lalu dia bikin, dia les gitu, gambar dinding ya. Hasil karyanya streaming ya. Dia les dibawa ke kampung. Itu sangat bangga sekali keluarga gitu. Jadi tolong kita di panti bukan sekedar makan, minum, apalagi pendidikan, tapi kita juga butuh keterampilan. Seandainya kita besok tidak lagi bersama dengan orang tua atau dengan kakak kita tetap berkarya. Karya kita ada yang kita pasarkan. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pekerjaannya hari ini untuk selanjutnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Pengurus Panti yang telah menyampaikan kata-kata untuk kita semua. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu doa bersama agar kegiatan kita diberi kelancaran pada pagi hari ini, yang akan dibacakan, yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Israt Al-Fatih. Saudara, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul bersama dalam kegiatan yang penuh makna ini. Kami memohon ridha-Mu ya Allah, agar setiap langkah dan niat kami dalam kegiatan ini menjadi amal soleh yang membawa manfaat bagi kami semua, khususnya bagi adik-adik kami tercinta di Panti Asuhan Aisyah cabang Kota Tanah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami semangat kebersamaan, keikhlasan dalam berbagi, dan hati yang lapang dalam menebar kebaikan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai jalan untuk menumbuhkan kepemimpinan yang penuh akhlak mulia, cinta kasih, dan tanggung jawab di antara kami semua. Ya Allah, bimbinglah adik-adik kami di panti ini agar tumbuh menjadi generasi yang kuat imannya, cerdas akalnya, dan luhur budinya. Bukakanlah pintu-pintu rahmat dan rezeki-Mu untuk mereka, dan jadikan mereka insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan umat ini. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, lancarkanlah seluruh rangkaian kegiatan ini, mulai dari awal hingga akhir dari kegiatan kami ini, serta jauhkan kami dari segala halangan dan kesulitan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pembuka kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pelatihan pembuatan box dengan judul Inovasi UMKM Gable Box melalui strategi penggunaan e-commerce untuk meningkatkan income panti asuhan Asia cabang Kota Dana. Nanti kegiatan kita juga dipandu sama Kak Iva. Yang malu-malu. Ya. Perkenalkan, nama kakak Iva sama dengan kakak Tiran dari Solo. Perkenalkan, nama kakak Putri, kakak dari Kendal. Perkenalkan nama saya Fadil. Saya dari Padang. Nggak perlu lagi tanya kan, asal Padang kan. Ya. Di Buaya Laut. Perkenalkan, nama Abang Olga, asal dari Jawa saya. Perkenalkan, nama kakak bisa panggil Kak Sisi. Kenalan juga kan. Ya, asalnya dari pesisir selatan. Perkenalkan, nama Abang Isra Muhammad Al-Fadli, asal dari Kota Bukit Tinggi. Nah, baik adik, itu sedikit perkenalan. Nah, jadi kegiatan kita, kegiatan proyek kepemimpinan pelatihan pembuatan Gable Box ini nantinya, baik adik, jadi kegiatan kita akan dilaksanakan selama 2 hari ini dan minggu depan. Jadi kalau untuk hari ini kita fokus pada pelatihan pembuatan Gable Box. Kemudian nanti adik-adik ada pembuatan Gable Box dan juga ada pembuatan gelang. Dan di minggu depannya adik-adik akan kami berikan pelatihan pemasaran dari produk yang telah kita buat itu, baik melalui Instagram, Facebook maupun TikTok. Nah, mungkin itu saja yang dapat Abang sampaikan. Selanjutnya pelatihan pembuatan Gable Box akan dipimpin oleh Kak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, mengajar penjelasan mengenai Gable Box ya. Sambil makan nggak apa-apa? Gitu ya. Jadi ini bentuk proyek yang akan kita buat Gable Box-nya. Adik-adik bisa perhatikan bentuk dari Gable Box-nya. Oke? Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk buat Gable Box, yang pertama kita butuh box putih yang akan kita rangkai nantinya. Yang kedua kita membutuhkan stiker yang bisa adik cetak di percetakan atau cetak sendiri.
Yang ketiga kita butuhkan double tip. Yang keempat ada pita kotak, bisa yang polos juga bisa. Selanjutnya kertas origami sebagai amplop untuk whiskat dan teknikatnya. Ini contoh whiskat dan teknikatnya. Selanjutnya hand tag untuk gantungan luar label boxnya. Stiker penutup bagian atas dari label boxnya. Dan plastik bening untuk agar boxnya tidak cepat rusak. Dan pas pembuatan label box itu nanti kan ada punya bahan sendiri-sendiri. Jadi bikinlah nanti label box itu yang rapi, bagus dan menarik. Nah itu nanti akan jadi punya adik-adik. Dan nanti akan ada dosennya. Ini ada hadiahnya ya, hadiah aktif. Jadi adik-adik itu jadi kita fokus ada 5 warna nanti. Nanti adik-adik jadi akan dipandu untuk mengambil salah satu pilihan warna ini. Ini warnanya ada black, white, onyx, lavender, coklat, dan 5 warna ya. Jadi adik-adik bisa pilih salah satu warnanya. Oke, biar semangat adik-adik silakan nanti kita stretching dulu ya. Silakan adik-adik kita peregangan dahulu ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat? Nah, hari ini kami dari kakak-kakak dari mahasiswa PPG Percepatan akan melaksanakan proyek kepemimpinan untuk hari kedua. Nah, hari ini kita akan melakukan pelatihan tentang pembuatan gelang. Bisa diikuti kan semuanya? Nah, baik, kembali mungkin untuk pelatihannya akan diambil alih oleh Kak Ipa kembali, dan nanti adik-adik semua akan didampingi oleh kakak-kakaknya. Bisa? Terima kasih. Silakan kakak-kakak berdiri di kelompoknya masing-masing ya. Yang di ujung silakan. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Kita sekarang membuat gelang handmade. Bahan-bahannya kita gunakan benang, ada box, kertas lakar, nanti yang akan dikasih per masing-masing adik-adik, plastik perekat, kertas putih, stiker perekat, tagnya, double tip. Dah, bahannya udah ada di plastik yang sudah diberikan kepada adik-adik ya. Ada lengkap semuanya? Ada. Baik, tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu adik-adik bisa mengambil benang yang ada di kertas, di dalam kertasnya. Silakan keluarkan dulu benang-benangnya. Benangnya ada dua bagian. Yang pertama bagian yang panjang, yang 3 baris itu. Yang satu lagi yang lebih pendek itu untuk simpulnya nanti ya. Keluarkan yang 3 itu. Keluarkan dulu yang 3 baris. Keluarkan yang 3 itu dulu. Silakan keluarkan dulu yang 3 baris. Dan adik-adik silakan mengarah ke tembok sekarang ya. Mengarah ke lantai ya. Soalnya kita akan melakukan proses menjalin. Silakan adik-adik semua mengarah ke lantai ya. Lantai sini deh. Oke, adik-adik silakan mengarah ke lantai dahulu ya. Keluarkan dulu benangnya dari kertasnya ya. Yang benang satu lagi jangan hilang ya. Itu untuk simpul. Baik, pertama keluarkan benang yang 3
itu keluarkan itu dulu, pisahkan sama benang yang satu itu. Silakan dikeluarkan benang yang 3 itu, kemudian dibentangkan dan dikasih perekat ujungnya, dikasih lakban ujungnya. Jalinnya agak dikencangkan ya, sampai dia kecil. Atau oke, ini minta bantuan sama temannya ganti-gantian ya, kayak gitu ya. Ini pintar nih, semuanya pintar. Agak kuat jalannya ya, atau minta bantu sama temannya kayak gini. Dua-dua aja dulu. Nah, kita satu ya, ya. Kalau susah sendiri, pegangin sama temannya dulu, nanti gantian.
Sudah selesai semuanya? Nah, hari ini kita foto bersama dulu. Dokumentasi kayak pagi tadi. Nah, tapi sebelum itu silakan pilih sampahnya masing-masing, masukin ke plastiknya. Ini sampahnya terlebih dahulu. Foto lagi. Foto bersama lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baiklah, hari ini kita akan menyambung kegiatan proyek kepemimpinan kita yang tertunda minggu kemarin. Jadi ceritanya hari ini adalah hari adalah hari ketiga dari pelatihan pembuatan gembel box yang telah kita lakukan pada minggu kemarin. Kalau kemarin adik-adik sudah membuat gembel box, kemudian membuat gelang. Nah, hari ini kita akan melakukan pelatihan apa yang telah kita buat ini nanti kita pasarkan. Jadi adik-adik hari ini akan berlatih bersama kakak-kakak di sini untuk bagaimana memasarkan produk yang telah kita buat. Bisa dipahami? Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Nanti untuk pelatihannya akan dibimbing oleh Kak Iva lagi. Jadi mohon diikuti dengan baik, semangat dan antusias. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mempromosikan apa yang akan kita promosikan atau jual. Yang pertama, kita perlu kenali produk dan pasarannya. Jadi barang yang akan kita jual, kita harus perlu mengetahui bagaimana barang itu apakah kita sudah mengetahui bagaimana pembuatannya, pemasarannya, atau barang-barang isi dalam yang akan kita masukkan. Yang kedua, kita perlu membuat rancangan pemasarannya. Seperti apa pemasaran yang akan kita lakukan? Seperti contohnya adik-adik mau memasarkan gembel box ini seperti di sekolah atau acara ulang tahun, bagaimana pemasarannya, adik-adik harus meriset sebelumnya ya. Yang ketiga, kita menggunakan media sosial. Semuanya ada menggunakan media sosial? Ada. Itu bisa adik-adik gunakan sebagai media untuk pemasaran adik-adik. Yang selanjutnya yaitu kita bisa melakukan promosi atau memberikan diskon untuk pemasaran produknya ya. Seperti misalnya pembelian 3 pieces ada bonusnya, itu dapat meningkatkan promosi kita. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan influencer, seperti adik-adik endorse ke seleb-seleb TikTok atau seleb-seleb Instagram, adik-adik bisa lebih meningkatkan pemasarannya. Selanjutnya yaitu pengumpulan maklum balas dan ulasan. Jadi seperti pemasaran, adik-adik bisa melihat ulasan yang diberikan oleh konsumen melalui Gmail
dengan memberikan Gmailnya kepada konsumennya ya. Selanjutnya yaitu pantau dan analisis hasil. Adik-adik perlu memantau bagaimana perkembangan promosi terhadap penjualan adik-adik. Sekian langkah-langkah melakukan promosi terhadap jualannya ya. Tadi Kak Iva telah menyampaikan paparan tentang langkah-langkah mempromosikan jualan atau produk yang kita buat. Gabel box yang adik-adik buat kemarin itu baru kotaknya. Kalau isinya itu nanti bisa adik-adik kalau mau pasarkan, adik-adik sesuaikan dengan request dari user atau konsumen gitu. Misalnya untuk ulang tahun, apa yang di request oleh konsumennya, nah itulah kita jual di dalam gabel box yang kita buat itu, bukan kotak kosong itu yang kita jual. Itu sebagai kemasannya. Di sini kan adik-adik udah punya Instagram atau TikTok atau Facebook. Kita bisa memasarkan lewat contohnya Instagram. Bagaimana cara kita memasarkannya? Yang pertama itu kita bisa mengupload video atau foto. Bagaimana kita mengupload foto yang baik? Itu adik-adik bisa memfoto produk yang dibuat itu cari view yang bagus gitu, yang untuk kita upload di media sosial kita menggunakan kata-kata yang lagi viral gitu, atau ngasih musik yang lagi viral. Kalau misalnya fotonya nggak instan, itu bisa adik-adik edit dulu dengan menggunakan beberapa aplikasi. Di sini udah tahu nggak semuanya cara mendaftar atau membuat akun Instagram, TikTok? Udah, pasti udah tahu lah. Tinggal cara pemasarannya lagi ya. Baik adik, ini kan kita pemasarannya menggunakan handphone ya. Di sini adik-adik boleh menggunakan handphone? Boleh? Tidak? SMA aja yang boleh. SMA berapa orang? 1 orang? 2 orang? Nah, jadi langkah-langkah dari pemasaran produk ini setelah kita rakit produknya seperti ini. Jauh Kak. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan udah dijelaskan sama Kak Iva tadi. Gabel box ini tidak hanya dalam bentuk ini yang kita jual, tetapi ada isinya. Jadi sesuai request dari konsumen. Nah, untuk memasarkannya produk ini agar dikenal oleh banyak orang. Nah, salah satunya platform yang kita gunakan itu yaitu Instagram. Dedek semuanya pasti menggunakan Instagram kan? Nah, langkah-langkah dalam promosinya yang pertama itu kita foto ini dulu. Kita foto seestetik mungkin, itu seperti yang ada di spanduk itu. Kita foto, kemudian kalau bisa adik-adik ada yang pandai ngedit, nah itu nanti bisa diedit dulu, baru kita pasarkan. Kemudian bikin kata-katanya semenarik mungkin untuk menarik pelanggan. Nah, di sini kakak di sini akan menampilkan salah satu Instagram promosi dari Gabel Box ini yang telah dibuat oleh Kak Iva. Nanti kakak tampilkan di proyektornya. Nah, adik-adik, langkah pertama tadi kan kita memfoto produknya dulu. Nah, di sini akan kita demokan bagaimana kita memfoto dari produk Gabel Box yang telah kita buat tadi. Nah, kita cari dulu tempat estetiknya, Pak. Nah, di mana Pak? Kita foto. Jadi untuk fotonya kita perlu latar yang menarik. Kita perlukan latar yang menarik dan ambil secara fokus supaya produknya tampak jelas di fotonya ya. Untuk musiknya bisa gunakan musik yang trending atau penggunaan animasi-animasi yang menarik supaya konsumen tertarik dengan produk yang kita jual, dan juga
kita cantumkan apa-apa aja isinya di dalamnya, apa bahannya, ukurannya, supaya konsumen dapat detail dari produk yang kita jual. Adik-adik bisa mempromosikannya seperti di TikTok banyak musik-musik yang trending, di Instagram bisa menggunakan efek juga, atau adik-adik bisa edit dulu di CapCut, bisa langsung masukkan beberapa foto sehingga promosinya dapat banyak yang kita promosikan. Perhatikan ke depan. Nah, di sini ada contoh Instagram untuk promosi dari Gabel Box-nya. Namanya Faisal Goodies. Kelihatan kan? Faisal Goodies. Adik-adik bisa cari di Instagram. Lihatkan fotonya, Pak. Ini ada yang edisi Ramadan. Contoh dari edisi Ramadannya yang paling ujung. Jadi adik-adik bisa sesuaikan dengan misalnya acaranya apa ya, misalnya Imlek, adik-adik bisa gunakan stiker Imlek. Seperti Ramadan, bisa gunakan stiker Ramadan. Ini contoh dari box yang craftnya yang berwarna coklat. Adik-adik juga bisa gunakan box selain putih ya.
Dan ini berbagai warna dari gabel boxnya. Untuk lebih menarik seperti ini, kakak juga menambahkan ukuran dari boxnya, warnanya, dan untuk latarnya kakak memilih kotak-kotak agar lebih estetik untuk difoto. Ini dua ukuran yang ada dijual dan fotonya terlihat jelas, cuman proyektornya agak kuning ya. Ini contoh foto di outdoor. Adik-adik juga bisa menempelkan stiker pada fotonya supaya lebih menarik lagi. Ini untuk keterangannya, adik-adik juga bisa menuliskan seperti ini, seperti keterangan 10 snack, pita, hangtag, whiskat, stiker lucu, dengan penulisan yang menarik seperti harga hanya 30.000, membuat konsumen tertarik dengan produk yang kita buat. Nah, Bella Dede, itu adalah contoh dari promosi produk gabel box yang telah kita bikin, yang telah kita buat. Kita pasarkan setelah kita foto, kemudian kita edit dan kita pasarkan melalui contohnya platform Instagram. Nah, mungkin kegiatan kita selanjutnya di sini kakak akan meminta kepada adik-adik satu orang saja, siapa yang bisa maju ke depan ini menjelaskan. Itu kan kemarin kita ada 3 pelatihan kan, ada 2 pelatihan kan. Yang pertama itu pembuatan gabel box, itu ada langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua ada pembuatan gelang, ada juga langkah-langkahnya. Nah, siapa yang bisa di antara adik-adik semua di sini, 1 atau 2 orang maju ke depan, coba jelaskan kembali langkah-langkah pembuatan gabel box ini. Nanti bagi yang mau, bagi yang berminat, ada door prize-nya. Ada yang berminat? Silakan maju 1 orang saja. Menjelaskan apa kemarin langkah-langkah pembuatan gabel box ini. Ya, 1 orang saja. Perkenalkan diri, kemudian jelaskan langkah-langkah pembuatan gabel box ini. Contohnya, ini ada gabel box. Ada yang mau? Atau kakak tunjuk? Ya. Yang jilbab coklat ini siapa namanya? Win video sangat. Kutuk itu tadi ya. Juli. Ayo, Juli. Jelaskan Juli. Kasih kau video. Juli. Nanti ada door prize-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juli. Saya akan tidak pandai jika menjadikan bagaimana cara membuat gabel box. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada seperti box, terus ada pita, ada stiker lucu, ada double tip, ada hangtag, ada plastik, kemudian kita rakit menjadi box seperti tadi yang tadi.
Yang pertama adalah sebelum kita merakit boxnya, kita harus menempelkan dulu stiker-stiker lucunya. Kita pilih dulu yang mana yang harus kita letakkan di luar. Yang harus kita letakkan di luar adalah yang kasar, yang licinnya di dalam. Soalnya kalau yang licin di dalam, nanti soalnya kalau yang licin di dalam bisa itu untuk letakin gorengnya, terus ada snack-snacknya. Kalau yang kasar seperti ini kalau diletakin di dalam nanti rusak, dia bisa robek. Terus setelah kita pilih, kita harus menempelkan stiker-stiker lucunya sesuai kreasi aja. Minimal di atas 3, di tengah 2, dan di bawahnya 3. Setelah itu baru kita rakit boxnya. Lalu setelah itu kita kasih pita, terus setelah itu kita kasih stiker penutup dan gantungan hashtag. Lalu kasih plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-temannya, untuk temannya. Bagus. Tadi Juli sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan dari cable boxnya. Jadi di sini kakak rencananya mau memberikan 3 door prize, 3 orang yang kakak pilih, ya, atau yang mau maju ke depan untuk menjelaskan nanti apa saja produk yang kita bikin ini, langkah-langkahnya. Jadi ada 3 orang yang nanti kakak kasih door prize. Baru satu Juli ya, Juli tadi. Bagus penyampaiannya. Jadi karena 3, 1 orang lagi yang bisa, siapa yang bisa menjelaskan langkah-langkah pembuatan cable box lagi, atau gelang lagi, langkah-langkah pembuatan gelang. Siapa yang mau? Nanti ada door prize-nya, ada hadiahnya nanti. Jadi ada 3. Tadi Juli sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan cable box. Nah, 1 orang lagi, orang yang kedua, kemudian siapa yang bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan gelang. Dan yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara pemasaran tadi. Baik. Siapa namanya? Oke, baik. Siapa dulu yang bisa menjelaskan langkah-langkah pembuatan gelang? Atau nggak usah tunjuk-tunjuk? Siapa yang bersedia aja? Tunjuk tangan. Siapa yang mau door prize-nya? Seperti Juli tadi, Assalamualaikum, kemudian jelaskan langkah-langkahnya, tutup, salam lagi. Nanti ada umroh. Ayo, siapa yang mau? Silakan maju ke depan. Atau kakak tunjuk aja. Tunjuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, bahan ya kan? Ya. Kita persiapkan bahan. Bahan pertama itu benang, itu kotak, ada karakter. Ini tadi yang pertama itu mah kita sediakan benangnya sama panjang, yaitu kita lapikkan ke kita tempel ke lantai, terus kita jalin seperti rambut.
sudah kita kepang jalin terus kita ikat simpulnya itu kita pakai tali yang satu lagi untuk yang buat pendal gasnya, terus kita pegang-pegang terus kita masukkan ke dalam, enggak masukkan ke dalam gasnya yang panjang tuh, kita ada dua kertasnya ada dua, yang pendek ya, yang panjang ya. Ada yang pendek, yang panjang tuh mah yang panjang. Oke ya. Biar kita Yang karakter yang panjang tuh lipet, sudah lipet tuh masuk dalam ke dalam plastik. Dalam plastik itu masuk ke ituan. Aduh lo karakter yang pendek ini. Aduh kering kan. Wah, ame gitu. Dalam plastik itu tuh masuk tutup kotaknya. Tuh ada lo karate kita kan kembalinya. Kembali lem tapi salah siban. Salatik. Dia dapat kayak mana itu ya. Wah tadi kok jadi kayak kita tuh. Dari sini tek. Itu foto apa nama ibu nak? Enggak. Isa nama beli gaya-gayaan. Macam itulah jadi lagi gini tuh masa ke plastik itu promosikan di Instagram, di TikTok. Kalau ada TikTok follow kami ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhibur kan? Siapa lagi? Sahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ke depan. Jadi kan kemarin kita udah membuat produk seperti yang udah disampaikan sama-sama dengan kita tadi. Terus selanjutnya kita harus menentukan cara pemasarannya. Yang pertama yaitu mengenali produk yang akan kita promosikan. Terus kita membuat rancangan untuk mempromosikannya. Ya, contohnya melalui Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya agar terlihat lebih menarik, kita foto di tempat yang estetik. Terus selanjutnya baru kita promosikan ke Instagram dan TikTok dengan kata-kata menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Adik, terima kasih karena telah menjelaskan langkah-langkah pembuatan produk dan juga pemasarannya. Nah, betul kata Kak Sisi tadi, jadi proyek kepemimpinan ini bertujuan untuk selain membentuk kita untuk menjadi pemimpin, juga melatih kita untuk bagaimana berbicara di depan orang banyak. Perhatikan, bagaimana berbicara di depan orang banyak. Jadi biasanya kalau ada orang yang berbicara di depan kita di belakang biasanya menertawakan. Nah, suatu saat adik-adik juga akan dapat jatah untuk berdiri di depan. Contohnya seperti Salmi tadi, kemudian Juli dan juga Sahira. Pasti ada dapat momen adik-adik untuk berdiri di depan
di depan umum, kemudian menjelaskan suatu hal. Jadi proyek kepemimpinan itu selain membentuk kita menjadi pemimpin, jadi proyek kepemimpinan itu selain membentuk kita, jiwa kepemimpinan kita, juga melatih mental dan juga melatih public speaking kita. Bagaimana kita berinteraksi dan berbicara di depan orang banyak. Tadi ada yang pakai bahasa Minang tadi kan, ada yang menggeretek. Tapi itu adalah langkah awal untuk kita mengasah mental. Terima kasih untuk adik-adik tadi yang sudah memberanikan diri untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan produk dan juga pemasaran produknya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, selanjutnya yang 3 orang tadi, Juli, Salmi, kemudian Sahira tadi ya. Silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan ya. Ya, maju ke depan tiga-tiganya. Ayo. Petangkan lagi. Ayo, abang-abang, kakak-kakaknya maju ke depan. Oh, yang kemarin. Jadi yang menyerahkan door prize-nya kakak pembimbing yang melatih grupnya kemarin. Itu yang 4 orang atau 5 orang kemarin. Sahira siapa? Siapa nama kakaknya? Ya, Kak Putri. Kak Putri. Kemudian Salmi siapa kakaknya? Kak Sisi. Tapi nggak bisa biar boros lah. Nggak bisa protes lah. Kak Ranti. Yuk, silakan. Yang pertama mungkin yang pembuatan kabel box tadi. Ya, Juli. Juli, door prize-nya akan diserahkan oleh Kak Ranti. Serat, foto serat. Iya. Nanti tepuk tangannya. Tiket bro. Oke, baik, tepuk tangan lagi. Ya, selanjutnya Salmi. Door prize-nya akan diserahkan oleh Kak Sisi. Yuk, tepuk tangan. Nah, selanjutnya yang terakhir penjelasan tentang pemasaran tadi. Yang door prize-nya akan diberikan oleh Kak Putri kepada Sahira ya. Sahira.
Baiklah, sebelum kita sampai di akhir kegiatan, kami akan memberikan kenang-kenangan kepada Panti Asuhan Asia Cabang Kota Tangah yang akan diserahkan oleh Ketua Kelompok oleh Saudara Noverdi Tuazmi. Kepada Saudara Noverdi Tuazmi kami persilakan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yayasan dan jajarannya Panti Asuhan Asia Cabang Kota Tangah yang telah memberi kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan proyek kepemimpinan selama 3 hari. Saya sebagai MC dan mewakili teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru Gelombang 2 2024. Selama kegiatan jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kepada adik-adik yang telah menyukseskan acara kita, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik. Saya sebagai perwakilan dari kakak-kakak, jika ada kami kesalahan atau salah berbicara, salah tingkah, kami mohon maaf. Dimaafkan? Terima kasih. Untuk mengakhiri acara, saya ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.